Sini cuma ini kan? Kalau untuk Expro Dani? 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 Memang cuma satu nursery ini kan? Takutnya setelah ini ternyata ada satu lagi di nursery ini. Teman-teman bawa urusan Dani. Oke. Dia bilang kesulitan, pilih aja. Nilainya 100 seperti tadi, dia menyebutkan diagnosa risiko infeksi dan diagnosa risiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Kalau di Expro tadi diagnosa nyeri kan berhubungan dengan adanya udem, adanya massa, pembengkakan. Kemudian diagnosa kedua bisa diangkat gangguan integritas kulit, berhubungan dengan adanya kemerahan dan lain-lain. Oke? Kalau di sini berhubungan dengan risiko infeksi sama risiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nurse tidak mau angkat lagi diagnosa nyeri. Anak yang sudah di kemoterapi itu berarti anak yang sudah terkena penyakit kanker. Tidak ada anak yang diberikan kemoterapi kalau dia belum positif kanker. Jadi kanker identik dengan namanya nyeri. Jadi kalau mau angkat nyeri ya sudah memang kayaknya nyeri di semua pasien ada. Di penyakit kanker yang berhubungan dengan kemoterapi, diagnosa yang wajib atau biasanya harus kita angkat yaitu risiko infeksi. Kenapa? Karena kanker itu berhubungan dengan penyakit yang daya tahan tubuhnya menurun. Jadi risiko infeksi itu bisa saja bukan datang dari penyakitnya, tapi karena daya tahan tubuhnya menurun bisa terkena yang lain-lain. Kemudian risiko ketidakseimbangan cairan elektrolit berhubungan dengan banyak macam cairan yang diberikan. Ada cairan yang seimbang dengan cairan tubuh NaCl, ada cairan yang agak high, contohnya aserin atau D5 dextrose 5%, dan terakhir ini yang paling high adalah cairan obat kemoterapi. Ini pengantar ya, sebentar kita lihat video lebih jelas. Persiapannya memeriksakan catatan riwayat, menyiapkan alat-alat. Di sini ada semuanya. Ada alat-alat yang kalian tidak pernah lihat di sini. Pernah lihat? Kalau obat kemoterapi juga tidak ada di sini. Karena obat kemoterapi itu di Gorontalo belum ada kemoterapi anak. Jadi biasanya anak kalau didiagnosa kanker paling dekat dia mau kirim ke Makassar. Makassar pun masih akreditasi D rumah sakitnya. Jadi kalau mau suka itu kan nursery di rumah sakit kemarin ya, nursery di Kuliah akan di Suntomo, Surabaya. Di situ ada ruangan khusus anak kanker sendiri. Jadi sampai 6 bulan, 7 bulan orang tinggal di rumah sakit, tidak pulang-pulang di rumah. Pulang di rumah kalau menandatangani penolakan tindakan berarti sudah siap meninggal. Jangan pulang ke rumah kalau sudah innalillahi ya. Jadi pilihannya tidak pernah pulang dengan keadaan sembuh. Kayak kasus Vidi Aldiano kemarin kan, pasien dengan kanker 1 tahun kemudian kambuh ya, namanya juga kanker. Sudah pernah dengar sudah ada obatnya kanker? Belum ada kan? Nah, belum ada. Jadi palingan tindakan-tindakannya hanya memperpanjang usia kehidupan, menekan angka kesakitan, menekan angka kelumpuhan dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya dia tetap mau meninggal. Oke, orientasi tadi sama, mengucapkan salam, perkenalkan diri, tujuan, prosedur, kontak waktu, cuci tangan, persiapkan obat kemoterapi, mematangkan ampul. Obat kemoterapi itu ada banyak macam, ada yang di ampul, ada yang di vial, ada yang di flakon. Kalian bisa membedakan ketiga itu? Kalau ampul pernah lihat ampul? Kalau botol kaca. Kalau vial pernah lihat vial? Botol apa? Botol Reaction. Pernah lihat
kainnya sebelum meninggal. Langsung potong di sini. Oke. Ini tadi apa namanya? Obatnya ada di sini. Bagaimana cara supaya ngobrol? Jangan kotek. Kalau kotek dia semua ada diputar saja. Jangan lagi bukan anak ners begitu ya. Anak ners cukup Putar. Sudah. Sama pucat. Katakan ampul. Ada titik di situ. Itu adalah titik untuk menekan. Ya. Tekan ke sana tapi pakai handscoon dong. Jangan bagi nanti bukan dia punya ini di sini mau lupa. Jadi yang ada biasanya ampul yang ada titiknya seperti itu yang kalau membacakan akan tetap pakai satu tangan. Jangan dibuka. Ini lidocaine untuk yang injeksi. Nah, kemudian yang pegang pakai satu tangan, ini satu tangan. Kata-kata ini suka buka, ini dilepas. Terus dia di atas. Taruhlah dia di mana, bang instrumen ada di mana. Kemudian ini di sedot. Sudah. Ambil lagi. Satu. Oke. Baru taruh di mana dia punya bang? Instrumen yang terlalu besar. Baru bawa di perawat. Oke. Bawa di perawat. Oke, sudah. Masukkan obat perlahan-lahan ke dalam NaCl. Sebentar ada videonya. Pastikan semua benar-benar. Lakukan teknik aseptik dan antiseptik. Berikan obat kanker secara perlahan-lahan. Bila sudah selesai diberikan bilas kembali dengan NaCl. Jadi pemberian obat kemoterapi itu jangan lupa sama seperti dengan pemberian cairan darah. Jadi sebelum diberikan kemoterapi ganti dulu DP cairan dengan NaCl. Oke? Yakin semua yang ada di giving set itu bukan lagi cairan sebelumnya. Misalnya sebelumnya dia tak pakai dextrose 5%, otomatis orang ganti dulu dengan NaCl. Nah, sudah. Atau misalnya sebelumnya dia kasih dengan NaCl plus Fardion. Jadi DP cairan yang ada di giving set itu kan pink semua. Orang taruhlah dulu dia dengan NaCl. Setelah taruh dengan NaCl dia so putih semua ini di giving set. Barulah orang kasih itu obat kemoterapi. Setelah obat kemoterapi habis, orang harus ganti lagi dengan NaCl. Lihat kira-kira bersih semuanya, baru ganti dengan cairan yang sesuai instruksi. Oke? Jelas? Sama dengan kemarin sudah dijelaskan pemberian cairan darah? Sudah. Kemudian dibilas dengan NaCl. Alat yang digunakan dimasukkan ke kantong plastik, diberikan etiket, dilepaskan ini gaun, topi, kacamata di deterjen karena kan masih mau pakai ulang. Kecuali yang disposable kayak masker dengan handscoon itu memang harus dibuang. Karena kenapa? Cairan kemoterapi, obat kemoterapi itu dia mengandung konsentrasi tinggi. Takutnya ayam mau dapat minum, cicak mau dapat minum, meninggal, mau mati, ya. Jadi seharusnya kalau kecuali kayak gaun, topi, kacamata pakai kacamata begini ya, bukan kacamata macam nursery begini, atau bukan facial karena waktu koronces kemarin pakai facial, pakai kacamata seperti ini, kemudian pakai ini apa namanya ini head cap. Cara pakainya bagaimana? Yang ini di mana? Di muka atau di belakang? Begini atau ininya di pinggir? Di depan. Yang ininya di telinga atau di mana? Yang belum tahu cara pakai begini awas. AMB ujian salah pakai begini saja berarti memu lama cara pakai begini su anak nes.
masker. Kata-kata so pakai masker. Kata-kata semua baru pakai handphone. Pakai iya kata-kata soalnya Apron. udah dicuci. Baru ini pakai apa namanya ini? Bukan masker. Masker. Gaun atau apron. Oke. Baru celemek. Dapur. Celemek mah untuk masak di dapur. Perak. Ada sepatu boot? Tidak ada kayak gini kan? Oh itu sepatu boot. Jadi pakai sepatu boot. Takutnya mau menetes di kaki mau melepuh. Karena ada beda-beda obat kemoterapi tergantung kankernya kenanya di mana. Oke. Next, terminasi merapikan klien dan alat, melepaskan sarung tangan, melakukan evaluasi, menyampaikan rencana tindak lanjut. Karena namanya obat kemoterapi pasti akan berulang sampai dia meninggal. Oh, Jadi ibu, jadi kemoterapinya hari ini sudah diberikan di jam 10 pagi, di jam 2 siang, dengan di jam 8 malam. Jadi besok juga seperti itu. Harapannya keluarga juga proaktif. Takutnya jam 10 perawat belum nongol, masih bagi pak. Saya juga bagi kalau misalnya perawat yang belum ada, bisa ibu datang ke nurse station untuk mengingatkan kembali. Sudah jam 10, sudah waktunya untuk memberikan obat kemoterapi. Oke? Begitu. Dan berpamitan dan berterima kasih. Kita putar film. Cuci tangan sesuai SOP. Pakai apron, pakai celemek, pakai gaun. Kacamata Google Eyes. Pakai handphone. Harusnya dia pakai masker ya, karena kan anak-anak dengan pasien kanker kan risiko infeksi tadi diagnosa takutnya perawatnya lupa, untuk perawat
Masukkan obat kemoterapinya, dicampurkan ke cairan NaCl. Perhatian ASEAN itu dua orang bawa dulu. Pakai sapu tangan. Sudah ya, sudah dijadikan NaCl dulu, kemudian diganti dengan obat kemoterapi. Ini kata-kata sudah kembali ke ruangan perawat ya. Iya, harusnya bukan dekat pasiennya. Tapi untuk mempersingkat waktu, kata-kata sudah selesai. Nama sih ini yang apa tuh yang hitung-hitung pati Jangan lupa setelah pemberian Yang KMB. NaCl sesuai SOP diganti lagi dengan cairan NaCl. Sudah? Ya. Sudah lihat SOP sama video? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau SOP-nya pemeriksaan sadari lagi saya mintakan sama Nurse Fitri ya, kalau ada, kalau tidak ada buat sesuai